Halo, jumpa lagi di Soccer Lover yang hadir memberikan informasi menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. Bersama saya Agisa Febila, kita bakal bahas sejumlah informasi menarik dari kabar sepak bola nasional. Informasi yang pertama kita awali dari kemenangan tipis PSIM Jogja atas Semen Padang. Sedangkan dari laga lain, kemenangan lawan Arema FC membawa Bali United memperpanjang tren positif 5 laga tanpa kekalahan. Dengan Puleyo, crossing saja ke dalam kotak penalti dan itu dia pemirsa, sebuah sundulan sampai menjatuhkan badan yang diterima dengan sebuah crossing dari Diamond Homo. Bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali United nyaris membuka keunggulan pada menit ke-7. Sayang sontekan Boris Kopitovic masih menyamping dari gawang. Jual beli serangan terus terjadi sepanjang babak pertama, namun hingga turun minum tidak ada gol tercipta. Pada babak kedua, Serdadu Tridatu berhasil memecah kebutuhan. Di menit ke-50, umpan silang akurat dari Cimen Gopel berhasil disambut dengan sundulan terukur oleh Kadek Agung. Itu dia pemirsa, sebuah sundulan sampai menjatuhkan badan yang diterima dengan sebuah crossing dari Diamond Homo dan gol dicetak oleh Kadek Agung. Bali United hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-76 lewat aksi Mirza Mustafic. Namun keunggulan 1-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Di laga lain, PSIM Yogyakarta menjamu Semen Padang di Stadion Sultan Agung Bantul. Meski tampil dominan sepanjang babak pertama, Laskar Mataram gagal menciptakan gol. Kebuntuan pecah di menit 60. Wasit menunjuk titik putih setelah pemain PSIM dilanggar di kotak terlarang. Ze Valente berhasil mengeksekusi penalti, membawa PSM unggul 1-0 atas Semen Padang. Sudah hampir tertepis tapi bola tetap masuk pemirsa. Gol 1-0 keunggulan kali ini bagi tuan rumah PSM Jogja. Arahnya sudah terbaca tapi kerasnya tendangan yang dilakukan oleh Ze Valente. Hingga akhir laga, keunggulan Laskar Mataram tetap bertahan. Sejumlah laga lain juga tak kalah menarik Soccer People. Persija Jakarta sukses menundukkan Persijap Jepara yang membuat persaingan di 4 besar semakin ketat. Sedangkan Persebaya berjaya di derby Suramadu kontra Madura United. Menariknya, Borneo FC Samarinda kembali mengamankan puncak klasmen usai menaklukkan PSM Makassar secara dramatis. Penampilan PSM Makassar langsung mengejutkan penonton di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu sore. Laga baru berjalan 2 menit, Alex Tang berhasil menjebol gawang tuan rumah. PSM masuk ke dalam, kali sama-sama kita lihat pemirsa, dan gol sempat diperiksa melalui VAR, namun wasit mengesahkan gol tersebut. apa keputusan wasit? Gol pemirsa. Borneo FC terus menekan dan akhirnya berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulan Joel Vinicius di menit 68. Usai gol penyama, pesut etam terus menyerang mencari gol kemenangan. Dan 2 menit menjelang laga usai, Joel Vinicius kembali mencetak gol melalui sundulannya. Bola dan gol! Jabadi dalam kotak. Arli! Ada dia! Pertarungan antara Macan Kemayoran dan... Di laga lain, Persija Jakarta naik ke posisi 2 klasemen sementara, menggeser rivalnya Persib usai menaklukkan tamunya Persijap Jepara. Bermain di depan puluhan ribu di Jackmania yang memandati Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Macan Kemayoran buka keunggulan lewat gol Aliansa Abdul Manan menit 61. Jabadi dalam kotak. Arli! Persija Jakarta menambah keunggulan di menit 79 lewat sepakan indah Aditya Warman. Lepaskan diri dengan sebuah umpan. Aditya! Tidak ada gol tercipta di sisa waktu pertandingan, Persija menang 2-0. Baik sekali dan Bruno! Sementara itu derby Jawa Timur antara Madura United kontra Persebaya Surabaya berlangsung sengit.
Tim tuan rumah harus bermain dengan 10 orang setelah Jorge Medonca diganjar kartu merah menit 66. Persebaya berhasil memaksimalkan keunggulan jumlah pemain. Pada menit 73, Bruno Moreira sukses mengkonversi umpan matang Malik Rizaldi menjadi gol. 1-0, Bajul Ijo memimpin. Sekali dan Bruno! Sebuah asis mematikan diberikan oleh Malik Rizaldi dan Bruno Moreira. Di penghujung laga sejumlah drama terjadi. Wasit terpaksa mengusir Mihailovic Perovic usai menerima kartu kuning kedua. Meski begitu, keunggulan Persebaya tetap bertahan. Kejutan juga terjadi di pekan ke-16 saat Persib Bandung gagal ke puncak klasemen BRI Super League usai ditahan imbang Persik Kediri. Sementara Bayangkara Presisi Lampung FC berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United. Dalam posisi bola. Luar biasa! Luar biasa! Laga lanjutan pekan ke-16 BRI Super League mempertemukan duel Bayangkara FC kontra Dewa United di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung. Kedua kesebelasan saling mencoba membangun serangan. Dewa United tampak punya masalah di daerah sepertiga akhir, sementara Bayangkara juga tidak matang dalam koordinasi. Fullback Bayangkara, Sani Rizky Fauzi, punya peluang melepaskan tendangan ke gawang lawan dari jarak dekat, namun bola mengenai Mister. Coba diarahkan dan lepas. Mengenai dia dan lagi pemirsa. Dewa juga kerap kesulitan menembus pertahanan Bayangkara yang aktif melakukan tekanan tanpa bola. Bayangkara baru berhasil membobol gawang tamu melalui Farid Sadar yang menyambut umpan Moises Wolsik pada menit ke-42. Moises dalam posisi bola. Luar biasa! Luar biasa! Gol, 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 gol! Memasuki menit ke-51, Wahyu Suboseto dihadiahi kartu merah karena melakukan tackle kepada Edo Febriansyah. Di penghujung pertandingan pada Senin sore itu, Struik dijatuhi sanksi kartu merah. Tak lama kemudian, wasit menutup peluit panjang dengan skor akhir 1-0 untuk Bayangkara FC. Di pertandingan lain, Persik Kediri menjamu Persib Bandung di Stadion Brawijaya, Kediri pada Senin malam. Persik memberi ancaman pada menit ke-24 melalui tendangan bebas Ezra Walian yang meluncur tipis di atas mister gawang Persib. Ezra Walian bersiap pemirsa, Ezra dan hampir tadi pemirsa. Tim tamu balik mengancam di menit ke-37. Tendangan Tom Haye masih mampu diblok barisan belakang Persik tepat di depan gawang. Sikat! Masih gagal juga. Maung Bandung akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-68. Berginio angkat bola dan Pemain pengganti Sadil Ramdhani berhasil mengkonversi umpan silang Berginho dari sisi kanan serangan menjadi gol. Persib memimpin 1-0. Memasuki menit ke-78, Persik nyaris mendapatkan hadiah penalti usai Muhammad Supriyadi dijegal Julio Cesar di kotak terlarang. Wasit menganulir penalti berdasarkan tayangan ulang video asisten referee atau VAR. Namun naas, sang pencetak gol Persib, Sadil, mendapatkan kartu kuning kedua setelah menggajal Yusuf Melayana dari belakang. Ia pun harus keluar lapangan. Pada masa injury time, Persik menyamakan kedudukan melalui sundulan Muhammad Firly. Saat ini dia. Dan masuk pemirsa, Kiko berhasil menyamakan kedudukan. Hasil imbang yang diraih Persib Bandung membuat persaingan menuju tangga juara kian sengit. Apalagi hari Minggu nanti Maung Bandung akan bertemu seteru abadinya Persija Jakarta. Poin yang sama antara kedua tim membuat laga nanti diprediksi berlangsung sengit. Masih ada gol! Luciano gol! Laga derby Indonesia akan tersaji di pekan ke-17 BRI Super League antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta Minggu sore. Duel ini menyita perhatian karena rivalitas antara kedua tim yang telah berlangsung lama. Persaingan yang telah mendarah daging jadi bumbu tersendiri di laga bertajuk El Clasico-nya Indonesia ini.
Tak cukup sampai di situ, posisi di klasemen sementara juga membuat pertandingan akan berlangsung menarik. Saat ini Persib dan Persija berada di peringkat 2 dan 3 dengan poin yang sama. Capaian ini yang membuat laga Minggu sore disebut-sebut jadi salah satu penentu menuju tangga juara. Oh baik Dimas! Dimas! Dalam 5 pertemuan terakhir, kedua tim Persib Bandung lebih unggul atas Persija Jakarta. Tim Pangeran Biru menang 2 kali, Macan Kemayoran menang 1 kali dan sisanya berakhir imbang. Namun sekali lagi, sepak bola bukan matematika. Semua hal masih bisa terjadi, sulit diprediksi. Tak hanya jadi ajang adu gengsi, laga bertajuk El Clasico Indonesia ini juga jadi pembuktian 2 pemain tertajam di kedua kubu. Balik pada Luciano! Gol! Di Persib, William Barros jadi yang tertajam dengan koleksi 7 gol. Meski posisinya bukan penyerang murni, Barros membuktikan kapasitasnya sebagai juru gedor di tim kebanggaan para bobotoh. Max! Wow! Tendangan pendatar yang menipu kadu pemirsa! Sedangkan di kubu Persija, Maxwell Souza jadi yang tertajam. Pemain asal Brazil itu telah mengoleksi 10 gol bagi tim Macan Kemayoran. Namun sayang, laga syarat gengsi itu tak akan menampilkan seluruh pemain terbaik kedua tim. Pada laga nanti, sejumlah pemain kunci kedua tim dipastikan tak akan turun bertanding karena hukuman kartu. Persib tak akan memainkan Sadil Ramdhani yang di kartu merah saat melawan Persik Kediri. Rumor terkait kepergian Federico Barba juga sedikit memunculkan hawa negatif di kubu Maung Bandung. Pasalnya, pemain asal Italia itu merupakan salah satu pemain kunci di kubu Pangeran Biru. Sementara Persija tampil tanpa diperkuat Fabio Calonego dan Rio Matsumura yang terkenal larangan tampil. Dengan komposisi skuad saat ini, menarik ditunggu siapa yang akan meraih 3 poin pada laga nanti. Nah, kenapa laga Persib versus Persija ini menarik banget Soccer People? Selain karena sejarah rivalitas saat ini, kedua tim sedang berada di jalur juara. Persija di posisi kedua dan Persib di peringkat ketiga dengan poin yang sama. Sengitnya persaingan juga tergambar dari 5 pertemuan terakhir kedua tim. Persib lebih unggul 1 kemenangan atas Persija Jakarta. Keseruan juga terlihat dari jajaran pemain tertajam. Kedua tim memiliki predator haus gol. Maxwell Souza jadi pemain tersubur di Persija dengan 10 gol. Sedangkan di kubu Maung Bandung ada William Barros yang telah mengoleksi 7 gol. Salah satu tim yang jadi sorotan hingga pekan ke-16 BRI Super League adalah Persis Solo. Tim berjuluk Laskar Samber Nyawa itu menuai serentetan hasil buruk 15 laga tanpa kemenangan hingga terpuruk di dasar klasmen. Hingga pekan ke-16 BRI Super League, Persis Solo jadi tim dengan pencapaian paling buruk dibanding kontestan lain. Di pertandingan terakhir, tim Laskar Samber Nyawa harus gigit jari ditaklukkan Persita Tangerang 1-3. Kekalahan ini memperpanjang puasa kemenangan yang sudah dijalani pada 15 pertandingan beruntun. Masih Jordi Tutuarima, angkat bola sudah dilakukan. Kodai Tanaka! Sebuah torehan yang juga membuat Persis tak beranjak dari posisi juru kunci alias peringkat terakhir klasmen. Sementara dari 16 laga yang sudah dijalani, Persis baru mencatat 7 poin hasil dari sekali menang, 4 kali imbang, dan 11 kali kalah. Satu-satunya kemenangan didapat pada laga pekan pertama usai menang 2-1 atas tuan rumah Madura United. Setelah itu, Persis hanya mampu meraih 4 kali imbang dan 11 kali kalah. Jika tak berbenah, Persis berpulang terdegradasi musim depan. Soccer People, cukup sekian perjumpaan kita kali ini di Soccer Lover. Kita ketemu lagi lain waktu. Saya Agisa Febila, sampai jumpa.